Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube kita di POV Space bareng sama aku Elina Inggolan. Dan aku Satyadi. Hari ini di podcast berita mingguan kita ya kan ya. Banyak pasti berita-berita yang selalu membuat kita terkaget-kaget kadang-kadang. Selain terkaget-kaget juga jadi makin merefleksikan nasib bangsa ke depan. Ya. Lagi dan lagi pasti semua ya di berbagai platform, TikTok, Instagram, Facebook juga. Semua lagi banyak banget yang ngomongin soal judi online ya kan. Dari setahun belakangan ini memang judi online ini kan marak diperbincangkan. Semakin marak juga gitu. Karena judi online ini kan efek dari banyak orang-orang yang butuh duit. Yes, masalah ekonomi, orang-orang kena PHK dan sebagainya, dia butuh duit akhirnya gambling, main judi online. Karena judi online kan dia hanya perlu dari rumah sudah bisa bermain gitu. Betul. Walaupun sebenarnya mereka paham banyak ruginya daripada untung ya gitu ya kan. Dan juga di Indonesia kan judi ini kan ilegal ya. Yes. Kalau dulu memang ada judi yang legal gitu. Bahkan pemerintah juga memfasilitasi gitu. Tapi sekarang judi ini kan ilegal gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri pribadi harusnya lebih baik legal apa dibikin ilegal aja? Jadi kalau dulu itu judi ini kan semacam jadi penerimaan negara juga kan. Karena negara ini kayak dulu bikin undian berhadiah dan lain sebagainya lah. Di ini TV kan, nasional kan ditayangin juga bahkan pengundiannya kan. Itu kan meningkatkan pendapatan, termasuk di Jakarta dulu melegalkan judi zaman dulu ya, zaman Orde Baru, untuk meningkatkan pendapatan juga gitu. Ini kan termasuk juga negara Kamboja ketika dia melegalkan judi, dia kan naik. Perputaran uangnya kan naik gitu. Banyak orang ke sana ya, termasuk orang Indonesia ternyata kan diduga banyak di sana, jadi server di sana gitu. Akhirnya perekonomian negaranya bisa meningkat. Tapi kalau menurutku harusnya judi itu memang karena dia itu ilegal, sudah diilegalkan saja di Indonesia. Tapi penegakan hukumnya juga harus tepat strong juga. Karena kalau ini dilarang ya dilarang, jangan sampai ada dilarang tapi masih ada. Jangan sampai ini kan mungkin ya diduga. Kayak kemarin kan rame masalah kasus backing judi online, ternyata orangnya kerja di Kominfo gitu. Nah ini kan jangan sampai malah judi online-nya ini ilegal, tapi ada pihak-pihak, orang-orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang punya kewenangan. Ini membackingi hal tersebut gitu, ikut bermain di sana. Ini kan sebenarnya rugi dari judi ini masyarakat kok gitu. Betul. Yang mendapatkan keuntungan mungkin ya orang-orang yang punya wewenang yang membackingi gitu. Ini kan prosesnya kan masih berjalan ini, masalah backing judi online. Sampai pegawai Kominfo itu membackingi judi online ini, aduh. Aneh gitu ya. Aneh, ini kayak tidak kebetulan. Iya. Mungkin udah lama dan baru kebongkar sekarang ini. Ya, tapi aku yakin masyarakat pasti lebih senang kalau memang judi online ini tetap diilegalkan lah untuk mengkontrol. Iya, karena aku lihat juga di beberapa rumah sakit, kayak rumah sakit jiwa itu ada memang semacam klinik untuk penyembuhan orang yang kecanduan judi online gitu. Karena ini sudah menjadi sebuah wabah ya, dalam tanda kutip ya. Orang bermain judi online gitu kayak. Iya, kalangan sesama mahasiswa, teman-teman mahasiswa pun juga banyak loh gitu loh yang jadi korban-korban gitu kan. Karena mereka tuh percaya pokoknya main aja dulu sampai di titik di beberapa uang yang udah dia kasih tuh ya ke platform tersebut gitu kan. Ntar pasti bandarnya akan balikin. Nah, ada belief yang seperti itu. Tapi kenapa kadang kan ada cerita mungkin dari siapa lah, cerita bahwa dapat duit nih gitu dari menang judi online, kayak menang gede gitu. Tapi duitnya juga habis lagi nanti. Dia kan main lagi gitu, habis gitu. Karena mungkin sifatnya manusia yang serakah ini ya. Tidak mau puas ya. Jadi kayak aku menang nih, aku main lagi gitu ya. Aku gedein tambahan, modalku tambah gede kan gitu. Maksudnya banyak teman-temanku ada cerita ya. Kalau nggak salah ini cerita temannya Surya deh, kalau nggak salah ya temannya Surya. Main judi online nih ya kan, ya udah dia ada strategi. Ini kalau nggak salah cerita Surya, kalau nggak salah ya, dia tuh ada strategi, pokoknya ada strategi kayak pokoknya kalau udah menang tuh ganti akun gitu kan, intinya udah menang ganti akun, ambil duitnya segala macam, sampai kekumpul tuh duit, dia beli motor bro. Motornya hilang. Ya itu makanya kan akhirnya kembali lagi, ujung-ujungnya hilang gitu kan. Nah makanya itu jadi ya judi online ini memang memabukkan ya, membuat candu, tapi ya perlu baik diwaspadai. Nah sama halnya ya kan ya, yang lagi rame dan berstatement juga soal perihal judi online ini kan, nama yang paling santer kan adalah menteri kita ya kan ya, Bapak Budi Ari gitu.
Ini dilansir dari Kompas ya. Namanya muncul di dakwaan kasus judol, Budi Ari bilang Tuhan tidak pernah tidur. Luar biasa. Komentar ya Mas Satya? Ya jadi ini rame Budi Ari sebagai Menteri Kominfo periode kemarin ya. Itu kan ada di dakwaannya para terdakwa kasus backing judi online. Betul. Yang salah satunya juga pegawai Kominfo yang jadi tenaga ahli Kominfo ya, dia di sana. Padahal dia bukan ahli IT tapi jadi tenaga ahli di sana gitu. Adi Kismanto. Nah, ini tuh semacam apa ya? Kalau ada dakwaan ya, namanya hasil penyidikan. Betul. Gitu. Ini kan fakta penyidikan gitu. Penyidik ini kan ya bukan sembarangan gitu. Jadi penyidik ini mendapatkan fakta-fakta hukum dari hasilnya, entah dari keterangan para terdakwa atau bukti-bukti yang ada. Diduga ada memang jatah untuk Menteri Kominfo gitu. Dan juga kebetulan perkaranya juga di kantor Kominfo juga gitu. Orang termasuk di pegawai-pegawai Kominfo ya. Maka, tapi bentuk backingannya tuh apa yang dia fasilitasi itu apa sih? Kan sebenarnya gini, kalau pemerintah tuh kan bilang bahwa kita memberantas judi online. Ya harusnya platform judi online di-ban dong. Ya, harusnya. Ya, harusnya di-ban. Apalagi itu Kominfo punya akses tersebut. Punya pemenang juga gitu. Kalau aku berbicara masalah akses untuk nge-ban kayak mudahlah. Easy. Orang ahli IT bisa lah. Kondisi ini tidak kurang-kurang lah, termasuk Kominfo juga orang pinter-pinter lah di sana. Kalau mau nge-ban kan juga banyak situs-situs yang diblokir dan sebagainya. Kan tugasnya kalau memberantas judi online, semua situsnya diblokir. Betul. Biar orang Indonesia tidak bisa main. Gitu. Tapi kalau masih ada situs-situs yang memang keluar, entah ini situsnya itu diblokir terus ganti domain dan lain sebagainya, ya sama aja lah. Ini kan memang tugasnya Kominfo sebagai pengawasan. Nah, ini kan diduga backing ini kan biar domainnya tetap keluar terus gitu. Nah, ini kan ada campur tangan, kayak aku tadi sampaikan, ini ada campur tangan orang-orang yang memiliki kewenangan. Jadi ini orang-orang yang punya kewenangan, dia memanfaatkan kewenangannya untuk membackingi itu. Harusnya ini juga masuk tidak hanya ke pidana, tapi juga bisa masuk ke korupsi. Karena ini terkait jabatannya dia menggunakan kewenangannya, jabatannya untuk melakukan suatu hal tindak pidana. Kan juga merugikan negara ini. Seharusnya bisa dibawa ke korupsi. Bahkan mungkin nanti bisa dikembangkan kalau memang Budi Ari ini patut diduga turut serta dalam kasus judi online ini gitu. Ya harapanku kepada aparat penegak hukum semoga bisa tegas. Ya bisa tegas. Jadi tidak hanya berhenti pada terdakwa-terdakwa yang memang sudah disidangkan sekarang ini gitu. Agar memang judi online ini diberantas gitu. Kan maksudnya kemarin kan Budi Ari sempat statement ya kan ya, menuding PDI Perjuangan lah ya kan, yang mengangkat isu ini segala macam. Nah maksudku jangan sampai isu-isu seperti ini, oke, ada tokoh A, B, C, D, F, G dijadikan tersangka, terdakwa dalam berbagai kasus-kasus. Harapannya bukan hanya untuk serangan politik gitu loh. Kalau cuma serangan-serangan politik terus ya kita sebagai masyarakat cuma menonton doang dong. Kita nggak dapat hasil dari apa proses penyidikan hukum ini gitu ya. Kan harapan kita kalau memang terdakwa nih jelas ada bukti dan lain sebagainya, langsung ditindak. Ya kalau memang Budi Ari merasa kalau menyampaikan seperti itu berarti Budi Ari merasa dia tahu berarti kan? Iya. Ya. Kenapa kok dia tidak melaporkan saja gitu? Harusnya dia kooperatif dong kepada aparat penegak hukum gitu. Ya, kalau dia tahu ya. Kenapa cuma ngambek dan ngomel doang gitu. Ya kan? Kalau seakan-akan kok dia itu merasa disudutkan dan lain sebagainya gitu. Ya makanya harapanku ke depannya kejaksaan bisa memperdalam kasus ini. Jadi berkembang gitu. Betul. Apakah memang yang di dalam dakwaan itu Menteri Budi Ari diduga turut serta itu memang terbukti sejauh gitu. apa turut sertanya, apa memang beneran aliran dananya itu ada dan lain sebagainya. Itu harapanku memang aparat penegak hukum bisa menyelesaikan hal itu. Betul. Aku sih sepakat banget. Jadi karena aparat penegak hukum ini kan yang memang menjadi tonggak utama gitu kan ya untuk membangun kepercayaan masyarakat juga terkait kasus-kasus yang memang lagi naik di sosial media. Jangan sampai dan berhenti viral, seperti gitu. Kasusnya pagar laut. Nah, yang sampai sekarang kita juga gak capek-capek ngomongin pagar laut. Iya, pagar laut dari awal kita POV politik ini ada ya. Sampai sekarang ini gak jelas. Belum ada persidangan nih siapa ini. Terakhir kadesnya. Terus akhirnya melebihi batas waktu. Akhirnya ya sudah, lepas terus gimana gitu. Harusnya kan itu masuk tindak pidana korupsi dan sebagainya. Dicari lah orang yang memang terlibat gitu. Tapi berhenti. Padahal kasusnya sebesar itu. Iya betul. Gitu. Nah tapi makanya kalau ngomongin soal penegakan hukum ya, ini ada salah satu capaian juga yang kita lihat.
dari Barreskrim kali ini ya kan ya. Akhirnya finally nih ya, dari kasus yang rame kemarin ngomongin soal ijazah gitu ya kan ya, sampai Jasa Pak berbagai Jokowi. ahli muncul gitu ya kan ya. Dan akhirnya Barreskrim sudah menyatakan ya kan bahwa ijazah Jokowi ini asli dan penyidikan langsung di stop. Nah, Ya. kita kemarin kan juga sempat ngobrol tuh soal ijazah Pak Jokowi ini asli apa enggak. Ya. Kalau aku pribadi aku gak peduli itu ijazah asli atau tidak. Tapi yang jelas adalah berita-berita seperti ini itu tuh dari tahun kapan. Tapi Ya. masih lagi dibahas. Kalau kita dari POV politik sendiri, kita mengklaim bahwa sebenarnya ini mah cuma untuk tetap show di sosial media Ya. aja, untuk eksistensi aja ini kasus Ya. diangkat. Tapi kalau menurut kamu gimana Mas sekarang? Menurutku untuk kasus ini sudahlah, tidak perlu untuk diangkat lagi. Akhirnya Mending masyarakat fokus ke hal yang lain gitu. Banyak hal permasalahan kayak seperti judi online tadi gitu. Kita sekarang ada masyarakat mengawal koperasi Desa Merah Putih Yes, gitu. Itu yang yes. lebih baik untuk dikawal lah. Kalau media dipenuhi masalah berita ijazah Ijazah. Jokowi, menurutku itu hal yang kayak nggak Kurang perlu gitu. produktif lah Iya gitu. sebenarnya. Karena kalau masalah ijazah Jokowi ya, kalau orang bertanya, ya tanyakan kepada orang yang menerbitkan ijazah gitu. Harusnya sesimpel Tanyakan itu. kepada UGM gitu kan. Pak Jokowi dianggap ijazahnya palsu, diduga tidak kuliah, tidak lulus, Tanyakan kepada UGM, institusi yang mengeluarkan gitu. UGM sudah jelas menyatakan itu ijazahnya asli gitu. Dan ini malah seakan menjadi pengalian isu kan. Kita tuh banyak isu-isu hal-hal yang Yes. harus kita Kawal. gitu. Kalau menurutku kayaknya Pak Jokowi ini memang dia mahasiswa kupu-kupu. Jadi maksudnya gak banyak teman-teman dia yang emang langsung tahu, Kak Jokowi beneran kuliah kok gitu ya kan. Ya. Berarti kan kalau misalkan emang jelas gitu ya kan, kuliah aktif gitu ya kan, namanya beliau presiden bro gitu ya kan. Kalau ada teman-temannya banyak kan pasti, iya dia teman kuliah saya dulu beneran kok gitu. Jadi Ya, bukan ya. masalah perihal ijazahnya aja asli atau tidak, tapi lebih ke ya kalau beliau emang beneran kuliah mah orang-orang juga nggak akan bingung gitu. Dan harapan kita berarti setelah ini memang sudah di stop ya penyelidikannya, oke kita stop nih bahas ini ya kan ya. Selamat Pak Jokowi harus membuktikan gitu kan. Ya. Jadi tidak ada lagi desas-desus yang akan Ya nge-claiming. tidak perlu dinaik-naikkan lagi. Iya udah gak perlu dibahas-bahas lagi. Tapi ini gitu. masih berjalan karena Pak Jokowi, ini kan kasus orang melaporkan Pak Jokowi kan. Oh ya. Tapi yang Pak Jokowi melaporkan ini masih berjalan. Oh ya, yang beliau melaporkan terkait apa itu kemarin? Terkait yang pencemaran nama baik. Karena orang-orang kan ada yang berstatement bahwa ijazah Jokowi palsu dan lain sebagainya. Dia kan melaporkan sendiri waktu itu. Ini keren, Presiden Presiden ke-7. Ya, Presiden ke-7 melaporkan masyarakat. Perihal hal yang sangat basic lagi, ijazah loh. Tidak perlu lah gitu. Iya, tapi ya secara hukum ya kan ya, aduan-aduan orang Ya udah terkait dengan ini lanjut lah. sudah, Kita gitu ya kan tidak ya. perlu membahas panjang-panjang ijazah Pak Oke. Jokowi. Cukup sampai di sini saja. Oke. Dan selanjutnya juga ada berita lain ya teman-teman semuanya. Ini soal kebebasan berpendapat ini. Bisa dibilang ya kan ya, soal kebebasan berpendapat yang kemarin rame juga, masih dari figur yang sama pada akhirnya ya kan ya. Hasan Nasbi kembali berstatement. Setelah kemarin rame ngomongin soal statement kalau ada kepala babi dimasak aja gitu kan. Ya. Kembali dia sekarang berkomentar juga terkait dengan tulisan opini detik. Hasan Nasbi maju mundur ya. Yes. Hasan Nasbi maju mundur. Akhirnya Istana minta tulisan opini detik.com diunggah kembali. Gimana menurut kamu? Iya, jadi waktu itu kan buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi kemarin tuh ada ketika rame Dirjen Bea Cukai akan diangkat tuh seorang Ya, TNI. TNI aktif, legend. Nah, itu rame ada tulisan di Detik. Nah, di Detik tuh menuliskan masalah meritokrasi di ASN lah Ya. gitu, di kementerian lah gitu. Yang berhubungan dengan rencana pengangkatan Dirjen Bea Cukai. Setelah itu tulisannya di take down. Tulisannya intinya di take down karena keselamatan penulis lah gitu. Oke. Nah, dan juga aku baca ada di media menyampaikan bahwa memang orang yang menulis ini menyampaikan dia mendapatkan intimidasi dari orang tidak dikenal, Oke. tidak tahu siapapun lah gitu. Terus akhirnya dia merasa ketakutan, akhirnya ya sudah gitu. Akhirnya kan di take down gitu. Jadi kan ini timbul ke masyarakat, di masyarakat bahwa kebebasan berekspresi kita ini berkurang. Ya. Gitu. Ada represi Iya, intimidasi dari siapapun yang pihak-pihak. melakukan lah. Kita tidak tahu siapapun yang melakukan. Pada intinya ketika membuat konten seperti itu, Opini yang tajam. opini itu ada pihak orang yang tidak dikenal yang melakukan intimidasi. Kita tidak tahulah itu siapa dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ketika membuat opini itu ada orang yang melakukan intimidasi gitu.
kalau kata Pak Prabowo waktu diwawancara oleh jurnalis, kami menyampaikan kiriman kepala babi, ini ada yang mengadu domba gitu katanya. Ya walaupun ada yang mengadu domba, berarti kan ini berbahaya kalau kita menulis sesuatu yang kritis gitu. Dan dibiarkan begini saja. Kalau statement Hasan Nasbi kemarin menyampaikan di upload lagi aja biar orang yang diintimidasi itu melaporkan ke aparat penegak hukum gitu. Ya malah harusnya jangan sampai orang-orang yang melakukan itu mendapatkan intimidasi gitu. Termasuk kemarin demo undang-undang TNI, ada kantor salah satu lembaga masyarakat lah gitu, sampai didatengin oleh orang-orang tidak dikenal. Terus habis itu saat itu ada kendaraan maung sih katanya lewat. Nah itu kan juga apa ya, bentuk-bentuk kebebasan berpendapat lah gitu. Betul. Nah dan menurutku ini kan terakhir Hasan Nasbi kan beliau respon bahwa ya udah nggak apa tulisannya ditayangkan kembali dan silakan laporkan ke aparat penegak hukum gitu. Sebenarnya kita masyarakat tuh butuh respon yang lebih clear, lebih lugas gitu ya kan ya. Kalau misalkan seorang Hasan Nasbi bisa ngasih statement pemerintah siap untuk memberantas atau menindaklanjut ya kan ya semua jurnalis, semua jurnalis, semua aktivis, orang-orang yang juga mungkin memberikan edukasi di platform sosial media gitu ya kan ya, asal memang sesuai dengan kaidah yang seharusnya gitu ya kan, semua bebas berpendapat, memberikan opini, mengkritik gitu, silakan asalkan sesuai dengan data dan tidak hoax ataupun juga sara gitu ya kan ya. Kalau pemerintah memberikan respon yang tegas dan lugas seperti itu, aku yakin kalau yang seperti diklaim Pak Prabowo ada pihak yang mengadu domba gitu ya kan ya mereka pasti akan takut juga karena pemerintah komitmen gitu. Nah sekarang kalau pemerintah merasa diadu domba harusnya marah dong dengan orang yang mengadu domba, cari orang yang mengadu domba gitu. Jangan responnya cuman ya lapor aja ke APH gitu. Gak seperti itu respon yang seharusnya gitu kan. Ya karena ini kasus ini kan hanya sebagian kecil dari banyak hal-hal yang terjadi, dan bahkan ke depannya mungkin kita juga tidak tahu orang-orang yang kritis itu bakal bagaimana, apakah mendapatkan intimidasi. Di sini kan negara harus menjamin keselamatan orang-orang yang kritis ini. Betul. Karena ya orang-orang yang kritis ini juga sebenarnya kan juga adalah pilar-pilar demokrasi bisa aku bilang ya kan, karena memang menjaga demokrasi. Kan orang-orang bilang demokrasi hanya untuk negara yang orang-orangnya udah pinter gitu ya kan ya. Nah karena memang mungkin di Indonesia masyarakat kita masih punya banyak masalah lain selain ngomongin negara gitu kan. Jadi segelintir yang ngomongin negara ini ya memang harus dijaga gitu, dijamin kebebasannya gitu, dijamin kebebasannya, dan harapannya ya dari sini respon istana ya kan ya dalam hal ini Hasan Nasbi gitu ya kan ya, respon istana harusnya memang lebih lugas dan berempati lah gitu ya kan ya, lugas, tegas, berempati sesuai dengan yang seharusnya, jangan cuma respon yang lip service doang bisa aku ini kan juga salah satu karena banyak kemarin bersuara ketika Dirjen Bea Cukainya dilantik, dia mengundurkan diri dari tentara. Nah ini kalau tidak ada orang yang kritis-kritis belum tentu loh. Akhirnya berarti dia tetap bisa menjabat dalam status TNI aktif. Ini mungkin ya karena rame di masyarakat, banyak orang yang mengkritisi, akhirnya ya mundur, ya bagus, aku tidak apa-apa kalau memang sudah menjadi purnawirawan dia mundurkan diri gitu. Jadi fine, itu fine, tidak melanggar undang-undang TNI gitu. Nah dalam arti ya itu tadi teman-teman ya, kritik dan opini kita tuh berpengaruh kok. Berpengaruh. Kalau misalkan kita diam aja tuh dia double jabatan, enak tuh, duitnya makin banyak. Kan maksudnya kita bisa kasih lapangan pekerjaannya ke yang lain kan. Jadi dalam arti kalau ada satu orang ya kan dia sengaja gini job, kan dia mundur, satunya bisa diisi orang lain. Kan jadi kalau ada tentara aktif seperti jadi Dirjen Bea Cukai, kan dia pangkatnya legend. Mungkin nanti kan posisi di tentaranya juga bisa diisi oleh junior-juniornya dan lain sebagainya. Jadi naik lah gitu ya. Regenerasinya jalan gitu. Itu dia tadi terkait dengan statementnya Hasan Nasbi ya, terkait dengan masalah kemarin tulisan opini di Detik yang kemarin viral juga teman-teman. Tapi ada lagi juga yang viral baru banget hari ini, tadi jam 8 sih rilisnya aku lihat pagi-pagi tadi ini. Kalau mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya, kemarin kan yang ramai sebenarnya awalnya di Bocor Alus tuh ya kan ya, episode Bocor Alus yang ngomongin soal Haji Sam yang katanya akan mengakuisisi P3 gitu. Nah sekarang ya kan ya dari Ketua Mahkamah P3 itu berikan statement, kenapa nggak Pak Jokowi aja yang jadi ketum. Nah lemparannya nih sederhana tapi tajam gitu ya kan ya. Lagi dan lagi nama Pak Jokowi gitu. Memang nama Pak Jokowi ini sangat sangat mudah untuk dibakar menurut aku ya kan ya. Sangat mudah untuk dibakar. Kemarin kita tahu semuanya Pak Jokowi setelah pasca Pilpres ya kan santer akan berlabuh ke Golkar. Ternyata nggak jadi.
anaknya PSI gitu ya kan ya, banyak wacana kalau kayak Pak Jokowi akan ya membesarkan PSI, ternyata katanya masih enggak hitung-hitung juga. dulu gitu. Jangan sampai kalau saya maju saya kalah. Nah, oke, bagus tuh politisi. Ya. Yes gitu ya kan ya. Info lagi mau bikin partai sendiri, partai yang partai TBK, Super TBK. Super TBK gitu. Dan sekarang namanya kembali terdengar gitu ya kan ya dalam pusaran P3 kali ini. Pendapat kamu gimana Mas Satya? Jadi kalau ketum partai ya, setauku di ada ART partai-partai yang ada di sini gitu, bahwa ketua umum itu biasanya nih lazimnya ya, syaratnya merupakan anggota partai dan juga mungkin biasanya pernah menjadi pengurus dan lain sebagainya gitu. Kalau kita lihat kondisi sekarang, kemarin misal Kaisang nih jadi ketum PSI, ya ini kan baru dapat KTA PSI langsung jadi ketum PSI. Dan misal nanti P3 juga melakukan hal seperti itu. Jadi apakah sekarang itu memang zamannya orang luar jadi ketum partai politik gitu. Dan maksudnya P3 jadi ini pergeseran, kan partai lama loh. Jadi bro, ada pergeseran sistem. Pergeseran sistem gitu. Apakah memang nanti banyak partai yang melakukan hal-hal seperti itu? Mungkin ada hal-hal partai yang melakukan hal seperti itu mungkin dirasa sukses gitu. Mungkin PSI mungkin merasa orang sukses PSI naik suaranya meskipun tidak masuk parlemen gitu, dengan cara dia menjadikan orang yang di luar partainya jadi ketum gitu. Nah, setahuku sih P3 sebagai partai lama ada kok pasti. Iya, gak kekurangan figur harusnya. Iyalah, dan juga pasti ada aturan syarat yang menyatakan harus anggota partai, mungkin jadi pengurus karena ini partai lama gitu. Salah satu partai Islam lama gitu. Satu-satunya partai Islam sekarang malahan dan kan, juga punya basis yang kuat di Jawa Tengah gitu. Betul. Seperti di Rembang, ketua DPR di Rembang P3 loh di sana gitu. Jadi memang basisnya kuat. Kemarin kan kurang tidak sampai 200.000 suara saja itu kemarin untuk masuk ke sedikit lagi dan kalau misal lolos dia dapat 12 kursi gitu. Dan itu angka yang banyak juga sebenarnya. Angka yang banyak juga dengan P3 gitu. Betul. Nah, itulah tadi P3 ya kan ya, partai lama ya kan ya, dengan track record yang luar biasa panjang juga di sejarah Indonesia perjalanannya ya kan ya. Terus tiba-tiba mau dipimpin sama orang dari luar partainya yang tidak melewati proses kaderisasi yang panjang. Itu rasanya akan sangat lucu. Akhirnya kan konsepnya bahwa partai harusnya kan melakukan kaderisasi yang terstruktur berjenjang yang sangat bagus agar menciptakan calon-calon pemimpin bagi pemerintahan kita, entah di daerah maupun pusat. Nah, kalau dia di partainya sendiri melakukan sistem ngambil orang dari luar, comot-comot, ini kan berarti partai tidak bisa melakukan pendidikan politik yang bagus. Itu, gitu. Sepakat. Dan juga aku rasa kalau ada penyebutan nama Jokowi itu seperti cek ombak aja, cari simpati mungkin ke Pak Jokowi. Mungkin ya. Tapi juga selain nama Jokowi ada nama lain juga, ada nama Anies Baswedan. Ya kalau katanya kan sempat ditawari ya dia gitu. Jadi mungkin P3 ini mau mencari sosok-sosok yang fresh lah gitu. Mungkin. Ya namanya partai politik ya kan ya, pasti punya strategi lah bagaimana caranya untuk menjaga eksistensi dia, apalagi menuju kontestasi 2029 dan P3 adalah partai senior gitu ya kan, terlempar dari Senayan dan pasti untuk comeback harus punya strategi-strategi yang jitu gitu. Nah, mungkin salah satu yang dinilai strategi yang jitu adalah butuh figur dengan tingkat popularitas yang tinggi. Satu itu, kedua logistiknya juga harus besar. Betul. Karena kalau kamu mau P3, dia bukan partai yang masuk parlemen tapi dia punya kader yang jadi wagub, Gus Yassin jadi wagub. Jadi sebenarnya itu kalau dibilang partai kecil ya nggak kecil gitu. Cuman agak kepleset aja kemarin sepertinya gitu. Nah, ini juga yang memang beberapa nama-nama ya, ada Anies Baswedan, ada Dudung Abdurrahman, Amran Sulaiman. Nah, ini yang memang salah satu nama yang paling santer ya gitu, karena kan infonya akan mendapatkan bantuan support dari Haji Isam. Tapi sudah dibantah ternyata. Baru aku tadi pagi lihat beritanya, Haji Isam akhirnya bantah isu akuisisi P3 lewat Arman Sulaiman. Ini berarti statement yang cukup matang. Mungkin karena kemarin udah lihat video yang rame gitu ya kan, membahas nama beliau. Akhirnya beliau memberikan statement yang jelas bahwa jadi membantah adanya akuisisi P3. Tapi kalau menurut kamu dari beberapa nama-nama, gimana? Ada tadi Amran Sulaiman, ada Saifullah Yusuf, ada Marzuki Ali, Agus Suparmanto. Kalau pandangan kamu P3 akan jadi gini, kalau aku lihat nama-nama tersebut kan ada yang keluarganya itu pernah nyalek dari partai mana. Jadi sekarang tuh banyak ya public figure orang. Misal nih, ini bapaknya ini ikut partai A, anaknya ikut partai B gitu. Nanti sepupunya ikut partai C gitu.
Kayak contoh Pak Jokowi punya anak Kaisang dia ikut PSI, Pak Jokowi PDI dulu. Terus mantunya Gerindra gitu. Itu kayak tidak bisa diterima oleh logika yang wajar ya gitu. Kayak ini kalau menurutku partai politik itu adalah prinsip orang. Iya sebenarnya. Kalau misal semua sama aja gitu, ngapain ada partai politik banyak? Betul. Kan partai politik punya nilainya masing-masing. Artinya dengan pola seperti ini kita mulai melihat bahwa partai politik semakin seragam. Akhirnya hanya sebagai pemuas kepentingan. Kendaraan aja. Jadi contoh kayak semua partai politik kan bersiap untuk 2029. Yes. Jadi semua persiapan tuh dimulai tentunya dari ketumnya dong. Ketumnya diubah karena P3 kan dianggap ketumnya yang lama kan tidak berhasil membawa P3 gitu. Dia pasti mencari langkah-langkah strategis agar di 2029 suara dia bisa naik dan sebagainya gitu. Jadi untuk kepentingan mereka dengan mengorbankan mungkin idealisme prinsipnya dia gitu. Dan itu adalah hal yang sangat disayangkan sebenarnya kan. Padahal sebenarnya partai politik ini kan harusnya diverse, dalam arti harusnya beragam gitu loh ya kan ya partai politik, supaya apa? Supaya menaungi ada banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat gitu loh. Semakin beragam partai politik, pemikirannya juga beragam gitu kan. Akhirnya masyarakat yang tersegmentasi dalam beberapa kelompok itu tuh merasa terwakilkan gitu kan ya, dari apa yang menjadi pandangan, prinsip, ideologi dari partai-partai tersebut gitu ya. Harapan kita P3 sebagai partai senior gitu ya kan ya, pun juga partai Islam gitu ya kan ya, harapannya memang ke depan tetap mempertahankan nilai itu dengan strategi-strategi yang itu agar tetap bisa melenggang dengan mulus juga di 2029 dan akhirnya bisa masuk kembali ke Senayan. Kita doakan yang terbaik gitu. Cuman lagi-lagi kalau berarti kalau misalkan Pak Jokowi pada akhirnya benar-benar menjadi ketum P3, wow. Lebih nano-nano lagi tuh keluarga ya kan ya, ada yang warnanya hijau, ada yang merah. Iya, sangat nano-nano gitu loh. Iya. Terus Bobby Gerindra. Mas Gibran yang enggak tahu. Yang Mas Gibran enggak tahu nih mau seperti apa. Apakah akan tetap tidak berpartai atau mau bikin dulu partai kan isunya sendiri? Mau ke Golkar. Gitu. Ternyata tidak. Gitu. Tapi dia aku kan rasa ikut partai perorangan kalau kata Pak Jokowi. Perorangan. Tapi tadi itu ya ngomongin soal partai politik, aku yakin sampai nanti mendekati 2029, parpol tidak akan membuka pintu untuk Gibran kalau menurutku. Tergantung kepentingan sih. Tidak akan sih aku rasa. Kita itu tidak ada yang tahu ya politik. Kalau misal 2023 kemarin siapa yang ngira sih Gibran bakal jadi wakilnya Pak Prabowo gitu. Kayak mungkin orang di 2022 gak ada yang mengira. Gak ada yang mengira, kita masih ngertinya Mas Gibran anaknya presiden yang bisnis aja gitu. Dan Mas Gibran kan ada videonya tegak lurus mendukung Capres PDI Perjuangan. Ya kan videonya ada gitu. Itu kan salah satu contoh pemimpin yang berbicaranya itu tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan gitu. Banyak ya ternyata, salah satunya jadi wapres kita. But it's okay ya, itu sudah berlalu. Kita semua juga sudah menikmati kepemimpinan beliau. Tapi kalau menurutku ya parpol sekarang sepertinya memang masih lagi handrem semua. Lagi handrem semua, fokus untuk partainya masing-masing dulu. Karena di 2029 Prabowo pasti dengan approval rating yang sangat tinggi nanti ya kan ya, otomatis dengan kebijakan populisnya dia gitu. Itu akan kita bahas setelah ini, di episode setelah ini akan kita bahas ya kan. Dan yang jelas partai politik ini sama-sama menunggu dalam tanda kutip aturan main di pemilu 2029. Betul. Dan memang ini kan saat ini tuh memang harus ada perubahan karena banyak pasal-pasal dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada yang dianulir oleh MK. Jadi memang perlu ada perubahan. Kan memang mau dijadikan satu aturan dan juga perlu ada refreshing bagaimana sistem-sistem pileg yang sudah berjalan dari tahun 2009, apakah dengan banyak money politik dan lain sebagainya termasuk sanksi-sanksi money politik harus bisa diakomodir dalam undang-undang pemilu yang baru gitu. Tapi yang harapanku ya, undang-undang pemilu ini untuk segera dibahas dan disahkan gitu. Supaya kita langsung tahu nih aturan mainnya gimana. Biar kalau ada aturan main yang kurang oke bisa gugat ke MK gitu. Tapi kan memang sengaja dimepetkan biar tidak ada waktu. Biar gak sempet kayak kemarin. Kayak kita berkaca pada undang-undang pilkada kemarin. Ketika ada waktu itu putusan Mahkamah Agung lah terkait peraturan KPU yang merubah syarat usia itu dihitung dari saat pencoblosan, saat pelantikan gitu. Bukan saat pendaftaran gitu. Dan itu yang digugat kan peraturan KPU. Kenapa kok ganti undang-undangnya gitu. Karena kan rame itu
dipersempit sampai ke pendekati pilkada Iya. biar tidak ada waktu orang yang menggugat ke MK Betul. gitu. Ya jangan sampai praktek-praktek ini tuh terjadi lagi Iya. nanti. Karena yang dirugikan adalah kita masyarakat. Iya, gitu. Itu kita yang dirugikan. Jadi idealnya ya mulai dari tahun ini udah mulai dibahas, Iya. mungkin akhir tahun ini sudah, biar partai politik sudah bersiap, karena rangkaian pemilu itu dimulai tidak hanya sekedar beberapa bulan Betul. sebelum hari pencoblosan Iya. gitu. Tahun-tahun sebelumnya mulai ada verifikasi partai politik, ini kan juga harus diatur di undang-undang pemilu. Verifikasi partai politik, terus bagaimana untuk verifikasi calon-calon legislatif dan lain sebagainya. Ini harus Segera. iyalah. Mungkin nanti kita bisa lah buat satu episode sendiri masalah bahas ini bahas masalah sistem pemilu, Iya. bagaimana orang-orang mungkin ada usul terkait bahwa pemilu pusat yang pilpres dan pileg Pileg. DPR itu tersendiri, dan daerah yang gubernur, bupati, wali kota dan DPRD sendiri dipisah dan sebagainya. Itu kan banyak lah opsi-opsi itu. Nanti kita bisa bahas sendiri. Bisa ya. Kalau gitu berarti di episode ini cukup sampai segitu dulu untuk Ya. berita-berita populer ya belakangan ini teman-teman semuanya. Tapi kalau POV kalian seperti apa boleh banget tuh komen di bawah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.